Halo teman-teman, kembali lagi di channel Teacher Moy. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang Simon TO kedua, soal dan pembahasannya. Kemudian hasil TO yang kedua akan kita tampilkan pada video ini. Selamat belajar, semoga sukses. Soal yang pertama, dalam memberikan pelayanan bidan memiliki kemampuan memberikan asuhan kebidanan secara efektif, aman, dan holistik terhadap ibu hamil, bersalin, nifas, dan menyusui, bayi baru lahir, balita, dan kesehatan reproduksi. Dilaksanakan berdasarkan standar praktik kebidanan dan kode etik profesi dengan memperhatikan sosial budaya setempat. Merupakan peran atau bidan bertindak sebagai A. Komunikator, B. Pengambil keputusan, C. Care provider, D. Pengelola, E. Penggerak masyarakat. Jawabannya adalah C. Care provider. Dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, bidan memiliki 5 peran. Yang pertama adalah care provider sebagai pemberi asuhan kebidanan, 2 yaitu community leader, penggerak masyarakat, 3 komunikator, 4 decision maker atau pengambil keputusan dalam asuhan kebidanan, 5 sebagai manajer atau pengelola. Penjelasan lengkap tentang peran bidan dalam memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak dapat teman-teman pelajari pada video dengan link yang ada pada sudut kanan atas video ini. Lanjut, setiap orang dilarang melakukan aborsi terdapat dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 Pasal A66, B65, C75, D76, E74. Jawabannya adalah C75. Oke, undang-undang yang mengatur tentang larangan aborsi terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Kita lihat yang membahas tentang aborsi, larangan aborsi adalah pasal 75. Nah, nih pada ayat 1, setiap orang dilarang melakukan aborsi. Alasan larangannya dapat dikecualikan. Ini bisa teman baca sendiri pada ayat 2. Soal selanjutnya, pemberian vaksin polio pada bayi 4 bulan dengan cara A. Disuntikan, B. Dikunyah, C. Dilarutkan dalam air, D. Diteteskan ke mulut, E. Ditelan. Jawabannya adalah D. Diteteskan ke mulut. Soal selanjutnya, seorang bidan komunitas sedang membuat kerjasama dengan pemerintahan desa untuk mendapatkan bantuan dana bagi biaya persalinan masyarakatnya, agar masyarakat mendapat bantuan biaya persalinan. Apakah bentuk peran serta masyarakat untuk kasus di atas? A. Tabungan ibu bersalin, B. Donor darah berjalan, C. Ambulan desa, D. Suami siaga, E. Kader posyandu. Jawaban yang benar adalah A. Tabungan ibu bersalin. Lanjut, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis, diatur dalam A. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, B. Perpres RI Nomor 42 Tahun 2013, C. Permenkes RI Nomor 82 Tahun 2018, D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, E. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Jawabannya adalah D. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Setiap bayi berhak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Ini tertuang atau diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, yaitu tentang kesehatan. Terdapat pada pasal 128 ayat 1, setiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan selama 6 bulan, kecuali atas indikasi medis. Ayat kedua atau ayat selanjutnya berbunyi, selama pemberian ASI, pihak keluarga, pemerintah daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan waktu dan fasilitas khusus. Kemudian di pasal 3 yang membahas tentang penyediaan fasilitas khusus diadakan di tempat kerja dan tempat secara sarana umum. Nah, di pasal 129 masih membahas tentang ASI eksklusif. Ayat pertama berbunyi, pemerintah bertanggung jawab menetapkan kebijakan dalam rangka menjamin hak bayi untuk mendapatkan air susu ibu secara eksklusif. Selanjutnya, ayat kedua, ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki umur 3 bulan 2 minggu telah mendapat vaksin hepatitis B 1 kali saat lahir. Hepatitis B dan DTP combo 1 serta OPV 1 di bidan pada umur 2 bulan. Ibu cemas jika bayinya demam tinggi dan kejang saat imunisasi. Jenis vaksin apa yang dapat diberikan? A. Vaksin DT dan polio saja. B. DTP W2 ditambah OPV 2. C. Vaksin DTPA.
D. DTP ditambah polio, E. Polio. Jawabannya adalah A. Vaksin DT dan polio saja. Oke teman-teman, kita rehat dulu sejenak untuk lihat hasil Simon TO yang kedua yang telah teman-teman ikuti. Jumlah soal TO yang diikuti kemarin adalah sebanyak 20 butir. Satu soal benar poinnya ada 5, kalau salah 0 jadi total nilai adalah 100. Nah, dari 300 peserta yang mendaftar yang mengikuti Simon TO2 formasi bidan ada sekitar 52 orang dengan nilai yang tertinggi adalah 90 dari total nilai 100. Ini teman-teman bisa lihat skornya sendiri. Di sini skornya, kemudian ini nama, dan ini adalah instansi atau tempat yang dipilih. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke, kita geser sedikit. Kita lanjut. Oke, ini bisa lihat nilainya sendiri. Kemudian bagi teman-teman yang hasil TO-nya belum memuaskan, tingkatkan lagi belajarnya karena kesempatan masih panjang. Tetap semangat belajar SKB Formasi Bidan dan tidak kalah pentingnya adalah SKB Kesehatan yang secara umum. Itulah nilai yang teman-teman peroleh saat Simon TO kedua. Untuk TO selanjutnya akan kita umumkan. Dan jangan lupa ajak dan share ke semua media sosial yang kamu punya agar Simon TO yang ketiga dapat kita laksanakan. Gratis tentunya. Soal selanjutnya, vaksin dibedakan berdasarkan sensitivitasnya terhadap suhu, yaitu vaksin yang sensitif terhadap beku dan sensitif terhadap panas. Berikut merupakan vaksin yang sensitif terhadap suhu panas adalah A. Vaksin DT, B. Vaksin TT, C. Vaksin TD, D. Vaksin hepatitis B, E. Vaksin BCG. Jawabannya adalah E. Vaksin BCG. Oke, kita bahas sedikit tentang vaksin BCG. Vaksin BCG ini mengandung kuman BCG yang masih hidup namun telah dilemahkan. Makanya penyimpanannya di dalam lemari es dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Itu artinya dia sensitif terhadap suhu panas. Soal selanjutnya, suatu program inovatif di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. A. Germas, B. Cerdik, C. Gentas, D. Genre, E. Patuh. Jawabannya adalah D. Genre. Jadi, genre ini merupakan program di bawah naungan BKKBN yang dikembangkan dalam rangka penyiapan dan perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Genre ini adalah singkatan dari generasi berencana. Nah, sasaran dalam program genre ini yang pertama adalah remaja yang berusia 10-24 tahun tapi belum menikah. Yang kedua, mahasiswa atau mahasiswi yang belum menikah. Ketiga, keluarga yang memiliki remaja. 4, masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja. Soal selanjutnya, berikut ini merupakan cara pencegahan infeksi menular seksual kecuali A. Tidak melakukan hubungan seks, B. Bersikap saling setia, tidak berganti-ganti pasangan seks, C. Pemakaian suntik secara bergantian, D. Cegah dengan kondom, tidak melakukan hubungan seks berisiko, E. Tidak saling meminjamkan pisau cukur dan gunting kuku. Jawabannya adalah C. Pemakaian suntik secara bergantian. Terdapat pada poin A, B, D, dan E, ini merupakan cara pencegahan infeksi menular seksual. Nah, yang ditanyakan soal adalah kecuali, jadi jawabannya adalah pemakaian suntik secara bergantian. Ini dapat menyebabkan terjadinya infeksi menular seksual. Soal terakhir, penanggulangan penyakit tidak menular diatur dalam A. Permenkes RI nomor 82 tahun 2018, B. Permenkes RI nomor 82 tahun 2014, C. Permenkes RI nomor 71 tahun 2015, D. Permenkes RI nomor 2 tahun 2013, E. Permenkes RI nomor 50 tahun 2017. Jawabannya adalah C. Permenkes RI nomor 71 tahun 2015. Sedangkan penanggulangan penyakit menular diatur dalam Permenkes RI nomor 82 tahun 2014. Oke, itulah pembahasan soal Simon TO yang kedua dan hasil nilai TO kedua SKB Kesehatan Formasi Bidan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke semua media sosial yang kamu punya. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga bermanfaat. Terima kasih.